Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian tafsir Ibnu Katsir, yang mudah-mudahan pada malam hari ini Allah senantiasa mendatangkan keberkahan kepada kita semuanya. Senantiasa Allah turunkan rahmat-Nya. Pada malam hari ini kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dengan turunnya hujan. Mudah-mudahan hujan yang turun pada malam hari ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita pada di dalam surat Al-Baqarah ayat 47. Kemarin kita telah mengkaji surat Al-Baqarah yaitu ayat 45 dan 46. Dan sekarang kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat yang ke-47. 47 dan 48 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah ni'mati allati an'amtu 'alaikum, nikmat-nikmat yang telah kami berikan, yang aku telah berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sungguh aku telah menjadikan kalian lebih utama di atas muka bumi ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir kita akan mengkaji dan memahaminya, karena kalau kita tidak mengkajinya, ini kalau kita pahami hanya dengan terjemahannya, maka di dalam ayat ini lebih utama mana Bani Israel dengan umat Islam. Kalau dalam ayat ini dikatakan Allah mengutamakan kaum Bani Israel di atas dunia ini, di atas muka bumi ini. Berarti siapa yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Bani Israel. Apakah benar Allah lebih mengutamakan Bani
Mari kita mengkaji ayat ini. Maka kalau kita tidak mengkajinya, kita akan dapat penjelasan dari orang lain, dapat penjelasan dari orang-orang selain Islam. Ini maknanya apa? Orang Yahudi, orang Bani Israel lebih utama di muka bumi ini. Sehingga memang benar ada gerakan dari mereka itu untuk menguasai dunia ini. One world order, ya. Ada satu gerakan di mana orang-orang Yahudi itu ingin menguasai dunia ini dengan berbagai macam cara mereka. Oleh karena itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, yadhkuruhum ta'ala bisalifin ni'amihi ala abaihim wa aslafihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yaitu nikmat-nikmat yang diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Jadi pendahulu mereka ini, abaihim, bapak-bapak nenek moyang mereka itu, yaitu mereka telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak kenikmatan. Apa saja bentuknya? Maka di sini dijelaskan, wa ma kana fadlihim bihi min irsalir rusuli minhum. Di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel adalah diutusnya rasul-rasul di tengah mereka. Jadi salah satu kenikmatan kaum Bani Israel itu adalah mereka ini didatangkan di tengah-tengah mereka para rasul. Maka kalau kita membaca sejarah, Bani Israel ini berasal dari keturunan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua putra. Putra yang pertama siapa? Nabi Ismail. Kemudian yang kedua Nabi Ishak. Maka dari keturunan Nabi Ishak ini, ya, ada Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian dari Nabi Yakub ada Nabi Yusuf. Kemudian para nabi, ya, yang ada pada garis keturunan, ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa alaihissalam, juga dari keturunan Nabi Ishak, dari keturunan anak Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub inilah yang di dalam sejarah disebutkan beliau ini juga disebut Bani Israel. Di dalam bahasa Ibrani, Bani Israel itu adalah hamba Allah yang mulia. Jadi Bani Israel itu bukan identik dengan agama Yahudi. Karena Nabi Yakub alaihissalam ini mengikuti Nabi Ibrahim. Apa agama Nabi Ibrahim? Islam. Dibuka di dalam surat Al-Imran ayat 67. Dibuka di dalam surat Al-Imran ayat 67. Di situ disebutkan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu agamanya bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Akan tetapi agama Nabi Ibrahim disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 67. Apa agamanya? Hanifah Muslimah, mengikuti petunjuk yang lurus. Hanif, agamanya agama tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, muslimah, dan dia itu seorang muslim, bukan Yahudi dan bukan Nasrani.
Jadi kalau kita berbicara tentang garis keturunan Nabi Ibrahim, ada Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, Rasul, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka ini beragama apa, Pak? Rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel ini, agamanya Yahudi apa Nasrani? Islam, ya. Ini harus kita pahami bahwa Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, kepada Bani Israel itu adalah Islam. Nah, di dalam ayat ini disebutkan bahwa di antara nikmat-nikmat dan kelebihan Bani Israel itu adalah mereka didatangkan oleh Allah di tengah-tengah mereka ini adalah para Rasul yang mulia. Jadi ini kelebihan itu sendiri, Masya Allah, ya. Didatangkan para Rasul di tengah-tengah mereka. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Wa inzalil kutubi alaihim. Yang kedua, didatangkan kepada mereka kitab-kitab, ya, yang diturunkan oleh Allah melalui para Rasul. Di antaranya Nabi Daud alaihissalam, kitabnya apa? Zabur. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, kitabnya? Kemudian Nabi Isa alaihissalam, kitabnya? Injil. Di dalam kitab Zabur, Taurat dan Injil itu mengajarkan apa? Bapak Ibu sekalian, apa yang diajarkan oleh para Rasul? Ani'budullaha wajtanibut taghut, yaitu menyembah Allah, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Bukan justru ajaran yang dibawa oleh para nabi itu ajaran yang mensekutukan Allah, mengajak orang berbuat syirik, bukan. Tetapi para Rasul itu sudah mengajak dari awal untuk apa? Menyembah kepada Allah, karena mereka mengikuti agamanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di dalam kitab-kitab itu disebutkan, ya, di dalam surat As-Saff disebutkan, ya, bahwasanya akan datang seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang terakhir, yaitu disebutkan di dalam kitab Taurat, Zabur, Taurat dan Injil, ya, itu disebutkan bahwa akan datang seorang nabi yang bernama siapa? Ahmad. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab mereka. Sehingga di dalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan bahwa Bani Israel itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disuruh bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat itu dengan apa? Supaya apa? Bani Israel masuk, ya, dan mengikuti ajaran siapa nabi yang terakhir? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka ingin selamat, maka masuklah ke dalam Islam. Oleh karena itu, para Rasul, kemudian kitab-kitab yang diberikan kepada mereka, wa ala sa'iril umami min ahli zamanihim, dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas seluruh umat-umat pada zaman itu. Jadi pengikut, ya, Bani Israel ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, wa laqad ikhtarnahum 'ala ilmin 'alal 'alamin. Jadi mereka itu pun pilihan, umat pilihan. Di atas muka bumi ini adalah umat pilihan. Wa qala ta'ala, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa
di dalam surat Al-Maidah ayat 20 disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada umatnya, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai kaumku, ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Idza ja'ala fikum anbiya, di mana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan di tengah-tengah kalian itu para nabi. Para nabi. Wa ja'alakum mulukan. Setelah didatangkan oleh Allah para nabi, wa ja'alakum mulukan, dan dijadikan bagi kalian itu apa? Kerajaan-kerajaan. Nah, ini keutamaannya Bani Israel. Wa atakum ma lam yu'ta ahadin minal alamin, dan Allah memberikan kepada kalian sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di muka bumi ini. Jadi didatangkan kepada mereka para nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka didatangkan kepada umat ini seorang nabi atau para nabi ini untuk apa? Untuk mengajak umat agar menyembah kepada Allah. Artinya apa? Allah memuliakan sebuah umat ini karena diutusnya seorang nabi. Maka jumlah para nabi itu sangat banyak sekali. Di antara para nabi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi rasul. Ada berapa Pak rasul yang kita kenal? 25. Di antara para rasul ini diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ulul azmi. Mereka diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ulul azmi, di mana mereka ini adalah manusia yang super duper sabar sekali di dalam menghadapi ujian dan cobaan ketika berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Menghadapi ujian dan cobaan. Siapa Pak? Rasulul Azmi ini? Yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga? Musa alaihissalam. Yang keempat? Isa alaihissalam. Yang kelima? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulul azmi ini, siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penutup para nabi dan rasul? Siapa beliau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memegang syafaatul uzma. Beliau memegang syafaatul uzma, memberi syafaat kepada seluruh manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai yaumil qiyamah. Jadi ini keistimewaannya. Dan banyak keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh para ulama, ya, di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Banyak sekali keutamaannya. Nah, kok hari ini keutamaan Nabi Muhammad itu dilecehkan? Hari ini keutamaan Nabi Muhammad itu dilecehkan, ya, bukan oleh orang kafir. Kalau kemarin-kemarin disamakan dengan makhluk yang lain, ya. Rasulullah itu manusia, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Itu banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab. Di dalam kitab Ni'matul Kubra fil Alam, ya, ada kitabnya yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Bagaimana di situ para ulama memberikan penjelasan tentang kemuliaan dan keutamaan Rasulullah. Nah, ini dilecehkan, dihinakan dengan berbagai macam, ya, bentuk penghinaan.
Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Maka hari ini kita pun sebagai umat Islam yang mendapatkan pelajaran hikmah yang sangat besar bagaimana kita mengenal Rasulullah SAW benar-benar. Kita wajib mengetahui siapa Rasulullah SAW sehingga apa? Sehingga timbul cinta, tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selama ini mungkin kita anggap biasa, yang selama ini sama sekali kita tidak mengenal Rasulullah SAW. Padahal dengan kita mencintai beliau, kita mengikuti sunnah-sunnahnya, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ibarat kalau kita sering mengetahui kata-kata ini ya, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita sayang kepada Rasulullah kita nggak kenal? Apalagi ada sampai ya kalau misalnya mengembala kambing ya, kemudian ono jambu yo nyolong jambu barang. Lah ini kan la haula wala quwata illa billah. Naudzubillah. Padahal para ulama itu sepakat Rasulullah itu terbebas dari apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Rasulullah itu maksum. Ya. Di dalam sirah ada pada saat Rasulullah mengembala kambing, kemudian mendengarkan ada semacam pertunjukan gitu ya. Itu saja ketika Rasulullah pada saat jahiliyah, zaman jahiliyah itu belum turun wahyu ya, karena turun wahyu itu Rasulullah pada saat usia 40 tahun. Itu saja ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertidur ya. Tertidur. Bangun-bangun sudah tidak ada ya. Konser-konser itu sudah hilang. Dan beliau terjaga betul dari kemaksiatan. Oh, pemane ngomong jambu. Nauzubillah min dzalik. Dan inilah yang perlu kita pahami sehingga kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita kembali kepada penjelasan ayat ini, bahwa Nabi Musa alaihissalam menyeru kepada Bani Israel agar mereka mengingat ya, kemudian bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka, yaitu didatangkan kepada mereka para nabi, sehingga para nabi ini ya, untuk diikuti, dihormati, dimuliakan. Tetapi apa yang terjadi? Banyak dari Bani Israel ini juga ya, kalau kita di dalam Al-Quran diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada perintah dari Allah dan Rasulnya, ada perintah Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh ya, memilih ya. Tetapi kita wajib ayyaqulu sami'na wa ata'na. Tapi Bani Israel tidak. Sami'na wa asoina. Nah, yang terjadi pada Bani Israel itu mereka banyak yang tidak mentaati perintah Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini akan dijelaskan oleh para ulama. Kalau di dalam ayat ini dikatakan mereka itu diberikan keutamaan oleh Allah di atas muka bumi ini, apakah benar lebih utama dari umat Islam? Sedangkan umat Islam ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini, di dalam penjelasannya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan para nabi, dengan menjadikan di tengah mereka kerajaan-kerajaan dan pemberian-pemberian yang lainnya.
Dari Abu Aliyah fi qoulihi ta'ala, menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anni fadhaltukum 'alal 'alamin, dan sungguh aku memuliakan kalian di atas muka bumi ini, memuliakan Bani Israel. Qala bima a'tau minal mulki war rusuli wal kutub, yaitu dimuliakan dengan diberinya kepada mereka itu kerajaan-kerajaan, yaitu bisa menguasai kerajaan-kerajaan, war rusuli, dan ditatangkan kepada mereka rasul-rasul, wal kutubi, dan juga didatangkan di tengah mereka itu kitab. Jadi Nabi Daud alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, hatta Nabi Isa alaihissalam. Jadi komplit. Nabi dan Rasul beserta dengan kitab-kitabnya. Ala alimin man kana fi dzalika zaman. Maka keutamaan Bani Israel itu adalah keutamaan yang disebutkan pada masa dahulu. Mereka itu adalah orang-orang yang mulia pada zamannya. Fa inna likulli zamanin aliman, dan sungguh di setiap zaman itu, di setiap waktu itu ada aliman, ada orang yang alim. Sama dulu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam ada nabi dan rasul, ada orang yang alim. Pada zaman nabi-nabi dan rasul dulu ada orang-orang alim. Hari ini pun, pada zaman ini pun ada orang yang alim. Nah, keadaannya, kondisinya berbeda dengan zaman dahulu. Oleh karena itu, kapasitas atau kualitas orang alimnya pun berbeda-beda. Apalagi hari ini dikatakan oleh para ulama, mungkin hari ini itu kita masuk pada fase akhir zaman. Nah, akhir zaman ini justru semakin berat. Fitnahnya bukan semakin kecil, tetapi fitnah akhir zaman itu semakin besar, luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, mengingatkan kepada kita, di akhir zaman itu umat Islam seperti memegang apa? Qabidul jamr, pemegang bara api. Bara api itu panas apa dingin, Pak? Panas. Tetapi dipegang terus, meskipun panas dipegang. Karena dengan memegang bara api ini di akhir zaman, meskipun kita ini memegang Islam hari ini, menjadi seorang Muslim hari ini, kita tetap mendapatkan banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa dikatakan memegang bara api? Karena menjadi Muslim akhir zaman itu ancamannya 3, Pak. Apa ancamannya? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Di dalam surat Al-Anfal disebutkan oleh Allah bahwa mereka akan senantiasa membuat makar, membuat rencana-rencana jahat. Orang-orang yang senantiasa istiqomah memegang Islam ini, mereka akan diancam. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka. Kalau melaksanakan Islam dengan benar sesuai dengan sunnah, liyusbituka, akan ditangkap. Ini Allah yang mengatakan seperti ini. Allah Rabbul Alamin. Sehingga Rasulullah mengabarkan kepada kita seperti memegang bara api. Benar tidak hari ini orang Islam yang betul-betul menegakkan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW mendapatkan tantangan, mendapatkan cobaan, atau bahkan
mendapatkan ancaman dari orang-orang kafir, mendapatkan ancaman ya dengan berbagai macam bentuk ancaman. Maka yang pertama ancamannya apa? Ditangkap, diusbituka. Kalau sudah ditangkap, kemudian tetap melaksanakan Islam, masih membaca Quran, masih beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mau korupsi, tidak mau riba, tidak mau zina, tidak minum khamar, dikasih ditawari perempuan cantik dia tidak mau. Maunya apa? Tegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Istaliman atau syahida. Hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia yang dia pahami adalah hidup melaksanakan syariat Islam. Kalau tidak, saya mati, lebih baik mati. Dan mati dalam keadaan mati syahid. Wah, repot ini. Ya. Sudah ditangkap, wes. Kalau begitu apa? Yang kedua, au yaqtuluka, dibunuh. Au yukhrijuka, atau yang ketiga, diasingkan, diusir. Ya, tidak boleh kembali kan? Nggak boleh kembali ke negara. Ya. Saya mau nyebut ke awal-awal ya. Ya, nggak boleh nyebut. Ya, nggak boleh apa? Nggak boleh kembali. Inilah kondisi di mana Allah menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita melaksanakan syariat Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang kafir itu akan mengancam kita dengan tiga ini. Ditangkap, dibunuh dan diasingkan. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar, tetapi Allah memiliki perencanaan. Wallahu khairul makirin. Dan rencana Allah yang lebih baik daripada rencana manusia. Jadi tidak usah takut, Pak. Hidup dan mati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah takut. Maka para rasul, ya, para nabi dan rasul ini ujiannya sangat berat. Di setiap zaman ada orang-orang alim. Maka hari ini orang-orang alim, ya, para ulama yang hidup pada zaman ini juga mengalami ancaman yang berat. Tapi bisakah mereka berpegang teguh, ya, sebagaimana ulul azmi yang mereka ini super duper, ya, super kuat di dalam menghadapi ujian. Ancaman, berbagai macam ancaman, ya, pembunuhan, ya, kemudian penyiksaan dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waruya an Mujahid wa Rabi' bin Anas wa Qatadah wa Ismail bin Abi Khalid wa nahwa dzalik wa yuhibbul hamli ala hadha li'anna hadhihi umma afdalu minhum liqaulihi ta'ala khitaban li hadhihi umma kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Ya, dibuka surat Al-Imran ayat 110. Ini menjawab pertanyaan yang tadi pertama kita sampaikan. Apakah Bani Israel itu lebih utama dari umat Muhammad? Apakah Bani Israel itu lebih utama dari umat Islam? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin
kalian adalah khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat ini. Jadi bukan Bani Israel. Karena ini khitabnya ya, yang ditujukan adalah kuntum, antum, ya. Antum. Antum ini siapa? Umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan orang kafir ini. Di dalam ayat ini bukan kepada orang kafir, tetapi kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik hari ini. Bagaimana karakter umat yang terbaik? Disampaikan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah. Umat yang terbaik itu seperti apa? Apakah umat yang terbaik itu punya partai politik? Apakah umat yang terbaik itu menjadi menteri? Apakah umat yang terbaik itu dia menguasai segala macam bidang ilmu, harus memiliki jabatan? Apakah umat terbaik itu seperti apa? Dijelaskan di dalam ayat ini. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 karakter. Umat terbaik yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mengeluarkan manusia, ya. Yang mengeluarkan manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yang mereka itu ketika berhadapan dengan siapa saja, baik pejabat maupun rakyat biasa, siapa saja di muka bumi ini, bertemu dengan seluruh manusia, dia memiliki apa? Visi misi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari hal yang munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah sekarang ini Pak, amar ma'ruf nahi munkar ini sedikit demi sedikit sudah hilang. Bahkan hari ini viral seorang gubernur bangga nonton film porno. Nggih napa mboten? Nggih. Wonten napa mboten? Nauzubillah min dzalik. Lah kok bangga? Kalau dengan becak enggak apa-apa, enggak viral. Ini seorang pemimpin, seorang gubernur yang mengatakan dengan bangganya, saya ini kan dewasa. Terus ada apa? Bermasalah? Memang kenyataannya saya suka lihat film porno. Ini perkataan seorang yang selayaknya diikuti oleh masyarakat. Tetapi apakah yang seperti ini layak diikuti? Maka kalau kita menjadi umat muslim, menjadi umat yang terbaik, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita berusaha untuk mencegah kemungkaran bagaimanapun cara kita. Paling tidak kita ini menerapkan amar ma'ruf nahi munkar, kita terapkan kepada diri kita sendiri yang pertama. Kalau kita nggak bisa, ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Bagaimana kita mengajak orang-orang untuk berbuat yang ma'ruf? Paling enggak ya kecil-kecilannya, mungkin sederhana. Kita ngajak saudara kita ngaji, kita ngajak teman-teman kita taklim. Ini apa? Sudah satu hal yang kita kerjakan, ya. Untuk apa? Untuk berusaha menjadi umat yang terbaik hari ini. Mengajak orang berbuat baik, mengajak sholat, mengingatkan, ya, dan nahi munkar.
Jadi tidak hanya amrul bil ma'ruf, tetapi apa? Harus disertai dengan nahi munkar. Satu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, ya Sayyidah Aisyah, kenapa terjadi gempa di mana-mana?" Beliau menjawab, ada 3 sebab ya, yang mengakibatkan Allah menurunkan gempa kepada satu tempat. Apa yang menyebabkan itu? Ada 3 hal. Apabila 3 hal ini sudah menjadi satu, yaitu apa? Zina, musik, dan khamr. Kalau sudah di tempat itu banyak terjadi perzinahan, kemudian banyak orang yang bermain judi, dan juga orang yang suka main musik, maka Allah akan turunkan gempa di dalamnya. Kalau para ulama dan umat Islam diam saja melihat kemungkaran yang ada di sekitarnya, ya, banyak diskotik, ya, banyak orang yang berzina, banyak orang yang minum khamar, banyak musik-musik di mana-mana, ya. Nah, ini berbahaya, Pak. Ya. Ini kalau kalau ada lampunya berarti sudah lampu merah, Pak. Lampu merah yang stop, nggak boleh, Pak. Ya. Sudah bukan lampu kuning lagi, ini sudah lampu merah ini. Ini kalau dibiarkan meledak ini, Pak. Ya. Tanah longsor, gempa bumi, banjir, tsunami. Ya. Dan inilah yang terjadi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya amar ma'ruf dan nahi munkar, wa tu'minuna billah. Bahwa orang umat yang terbaik itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping dia beramar ma'ruf nahi munkar. Ini yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 110, dan terakhir Allah mengatakan walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Ya. Nah, ini jawabannya. Seandainya ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu beriman, lakana khairan lahum, maka itu lebih baik bagi mereka. Artinya apa? Kalau mereka itu beriman, ya, mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti agama Islam, itu lebih baik bagi mereka. Jadi mereka pun akan mendapatkan kemuliaan. Nah, tetapi kalau mereka tidak masuk Islam, kemuliaan itu didapat orang-orang terdahulu yang mengikuti para nabi. Nah, kalau hari ini ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ya, ini mereka dikatakan di dalam surat di dalam surat Al-Imran juga, ya, inna dina indallahi Islam wa man yabtaghi ghairal Islam fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanya apa? Islam. Dan barang siapa yang mencari selain Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu, tidak akan, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ada orang yang mau murtad ini? Ya, ada orang yang diiming-imingi apa, Pak? Ya. Jabatan, wanita, tahta, pulsa, kuota, ya, atau kuota apa ini? Kuota mungkin kuota kursi, ya. Banyak kuota ini. Sudah goyang. Ya. Fala yuqbal minhu, Allah tidak akan menerima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti kelak mereka adalah orang-orang yang sangat rugi. Wa fil masajid was sunan an Muawiyah
Muawiyah ibnu Haida al-Qushairi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Dan di dalam musnad disebutkan bagaimana keutamaan umat Islam ini. Rasulullah bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan. Kalian itu lebih baik, ya, yaitu kalian umat Islam yang antum itu tufuna sab'ina ummah. Bandingannya itu sab'ina ummatan, 70 umat. Antum khairuha, kalian ini adalah yang terbaik di antara 70 umat itu. Wa akramuha 'ala Allah, dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara umat-umat, ya, itu kalianlah yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ada yang enggak bangga dengan Islam? Ada orang yang dia itu tidak senang dengan Islam, tidak mau melaksanakan Islam. Nah, padahal Rasulullah sudah memberikan sebuah motivasi bahwa kita ini adalah umat yang terbaik. Allah sendiri langsung mengatakan kepada kita kuntum khairal ummah. Lah kita ini masih apa? Masih ragu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini masih ragu. Mau mengatakan anak muslim, saya bangga menjadi orang Islam, ragu, ya. Mau memelihara jenggot, takut, ya. Kenapa? Karena pekerjaannya di lingkungan orang-orang yang tidak berjenggot, ya. Mau pakai jilbab, takut. Karena apa? Di lingkungannya orang-orang yang tidak terbiasa memakai jilbab, apalagi pakai cadar, ya. Apalagi pakai celana cingkrang. Sudah Pak komplit. Nanti dia menyandang titel. Apa titelnya? Radikal. Ya. Kalau sudah dikatakan radikal, orang-orang kafir takut. Ya. Seakan-akan dia itu nyesal jadi orang Islam ini. Orang Islam ini kok tidak punya kemuliaan, tidak punya izah. Ya. Takut, ya. Tidak memiliki kemuliaan sama sekali, kemana-mana takut, ya. Apalagi kondisi ekonomi lemah seperti ini, Pak. Ya, tidak pede. Dan hari ini banyak tawaran-tawaran yang mengakibatkan umat Islam menjadi murtad gara-gara ekonomi. Ya. Tidak hanya di pelosok-pelosok kampung saja, ya. Kalau Pak Tejo ini, beliau memiliki kegiatan sosial, ya. Beliau paham kristenisasi di daerah-daerah, ya, terutama di Jawa Timur. Beliau punya tim, ya, yang memiliki kegiatan sosial untuk apa? Untuk mengatasi pemurtadan. Tapi bagaimana pergerakan-pergerakan yang ada di kota-kota? Yang itu ya dengan dengan dalih, ya, mungkin pinjaman lunak, ya. Setelah dapat pinjaman lunak, nanti diajak, ya, di Jombang itu ada di salah satu tempat itu orang kampung ini, Pak, diajak refreshing. Tapi yang mandu ini mahasiswa-mahasiswa dari universitas-universitas mereka. Pulang dapat virus, ya, dapat anulah, ya, uang apa? Uang lelah, ya. Dan macam-macam modelnya seperti ini, macam-macam. Nah, itu contoh yang real, ya, real. Belum lagi bagaimana
memberikan banyak informasi bahwa pendidikan Islam, pendidikan agama Islam itu akan ditiadakan. Wallahu a'lam, apa benar atau tidak. Tetapi yang jelas hari ini pendidikan yang betul-betul mengarahkan kepada pemahaman Islam yang benar ini jarang. Dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, ini hari ini Kak Seto mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, sekolahnya cuma 3 hari saja. Ya. Padahal Pak Menteri Nadiem Makarim mengusulkan bahwa sekolah itu sampai cuma berapa dikurangi. Jadi kalau mau jadi profesor doktor itu tidak nunggu tua. Jadi SD itu biasanya 6 tahun, ini tidak sampai 6 tahun. Berapa tahun Pak? Ya mungkin bisa jadi 3 tahun, 4 tahun. Nah, ini berbagai macam, ini teknis ya. Tetapi yang kita khawatirkan adalah pendidikan anak-anak kita ini diarahkan kemana? Tidak ada landasan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akidahnya sudah mulai rusak dengan pemahaman-pemahaman. Yang pemahaman-pemahaman ini tidak lagi murni, yaitu apa? Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sekarang ini kita melihat Bapak Menteri Agama, kira-kira ya kita bisa menilai bagaimana kualitas Bapak Menteri Agama ya, ketika kita mendengarkan beliau disuruh belajar agama. Ya, ini kan sangat miris ya. Tetapi realitanya seperti itu, ya kita berbicara realitas saja. Kemudian kita juga khawatir anak-anak kita ini terjerumus kepada pemahaman-pemahaman di mana yang hari ini kita khawatirkan, yaitu ateisme. Mereka tidak percaya lagi kepada Allah. Mereka lebih percaya kepada kekuatan dirinya. Mereka lebih menilai sesuatu dengan materi, bukan dengan apa? Dengan iman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada hari akhir itu sangat penting sekali. Maka di dalam ayat selanjutnya ini akan kita sedikit sampaikan, ayat yang ke-48 ya. Kita akan sampaikan ya sedikit ya. Wala yalzimu tafdilahu mutlaqan. Jadi di dalam ayat yang disampaikan tadi yang kita baca, ayat surat Al-Baqarah ayat 47, itu keutamaan yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini itu tidak mutlak ya. Tetapi banyak ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan umat Islam. Banyak keutamaan umat Islam. Wa qila innahum fadlu ala sairil umam istimali ummatihim ala anbiya ini. Ada yang mengatakan bahwa keutamaan Bani Israel itu karena banyak nabinya. Ya. Kalau diurut Pak ya, dari Nabi Ibrahim itu punya berapa putra? 2, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak ini nabi. Dari keturunan Nabi Ibrahim semuanya ya, dari jalur Ishak, Yakub, Yusuf, kemudian siapa lagi? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa ya. Nah ini semuanya nabi. Ini semuanya ada pada Bani Israel. Sementara dari jalur Nabi Ismail ini ya,
nabi, khatamun nabiyyin, ya, khatamul anbiya, nabi penutup para nabi, yaitu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam surat Al-Baqarah ini, Pak, kalau kita nanti sampai ya mengkajinya, kenapa Bani Israel, orang Yahudi sampai hari ini mantelnya bukan main dengan umat Islam? Ya, kenapa? Karena nabi terakhir itu bukan berasal dari Bani Israel. Nabi terakhir ini ternyata dari bangsa Arab. Ya. Dari keturunan Nabi Ismail. Nah, kalau kita membahas ini akan kita temukan bagaimana mereka itu sangat ya, benci kepada Islam. Karena memang ya sewajarnya manusia itu ya, dia kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan melihat karena apa? Karena tidak berasal dari ya bahasanya, kalau misalnya kita punya presiden, Pak, misalnya presiden dari orang Batak itu, kita kan ya mungkin agak gimana gitu ya. Terus presiden dari misalnya dari Madura gitu ya. Nah, presiden kita ini dari mana, Pak? Dari keturunan Jawa. Ya, mungkin ini contoh yang sederhana saja. Nah, ada ikatan emosional seperti itu. Nah, orang-orang Yahudi itu dia tidak mau beriman kepada Muhammad karena apa? Tidak berasal dari Bani Israel. Maka kelebihannya itu adalah mereka dari para nabi. Kemudian fa Ibrahim al-Khalil qablahum wa huwa afdalu min sa'iril anbiya. Ya, sebagaimana tadi kami sebutkan bahwa Nabi Ibrahim adalah di antara para nabi yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa Muhammad ba'dahu wa huwa afdalu min jami'il khalq. Dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka semuanya para nabi itu afdalu min jami'il khalq, yaitu lebih utama dari semua makhluk. Semua dari para nabi, para rasul dan makhluk yang lainnya. Nah, disinilah tadi sudah kita sampaikan bahwa dari seluruh nabi itu ada rasul. Dari seluruh rasul ini ada ulul azmi. Nah, di antara ulul azmi yang diutamakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidu walad Adam fid dunya wal akhirah. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu ayat 48 yang sudah kita bacakan. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wattaqu yawman yakni yaumal qiyamah. Yang bertakwa ya. Kemudian kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, takut. Di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Yaumul la tajzi nafsun an nafsin shay'an, yang mana hari itu tidaklah bermanfaat pemberian satu dan yang lainnya antara bapak, ibu, anak, saudara, tidak bermanfaat, Pak. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat di hari itu. Wala yuqbal minha syafa'ah, dan tidak diterima syafaat pada hari itu. Wala yuqadu minha 'adlun wala hum yunsarun, dan tebusan apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala hum yunsarun, dan mereka itu tidak bisa saling menolong. Masya Allah, ini hari kiamat.
Dan hari kiamat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul mengimaninya, akan mendatangkan kekuatan kepada diri kita untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang kafir itu tidak takut? Kenapa orang kafir itu tidak percaya surga dan neraka? Mereka hidup ya di dalam kehidupan mereka itu disebutkan oleh Allah kal an'am bal adal. Mereka hidup itu seperti binatang bahkan lebih sesat. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak beriman kepada yang ghaib. Mereka tidak beriman kepada hari kiamat, jadi tidak ada rasa takut. Bahkan ada satu kelompok ya namanya satanisme. Satanisme itu bukan berarti mereka ini apa namanya bersama setan, tidak. Bahkan mereka tidak percaya kepada setan. Ya. Jadi ada kelompok satanisme ini ternyata mereka itu bahkan tidak percaya kepada setan, karena setan itu tidak nampak. Jadi maknanya apa? Mereka itu menerjemahkan setan itu adalah bentuk keserakahan manusia. Yang ujung-ujungnya kelompok ini tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Sang Maha Pencipta. Tidak ada surga dan neraka. Dan hari ini sudah banyak hal yang seperti itu. Ukuran semuanya diukur dengan materi. Maka pada hari kiamat itu tidak akan bermanfaat sedikit pun. La tajzi nafsun an nafsin saya ay la yughni ahadun an ahadin kama qala wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa qala li kulli imri'in minhum yawma idin sa'un yuhni. Hari kiamat itu tidak akan bermanfaat sedikit pun apa yang kita miliki hari ini, dan tidak bisa membantu antara satu dan yang lainnya. Karena apa? Pada hari itu mereka sibuk sekali. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Fahada ablaghal maqamat anna kullan minal walid wa waladihi la yughni ahaduhuma 'anil akhar syai'an. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nanti bapak dan ibu tidak kenal, tidak bermanfaat. Ya mungkin kalau hari ini ya misalnya di satu tempat ya, kemudian kita berjalan dengan orang tua kita, kita bisa menolong orang tua kita. Kita bisa menuntun orang tua kita, tapi nanti tidak bisa. Urusannya sendiri-sendiri. Urusannya sendiri-sendiri. Wala yuqbalu minha syafa'ah yakni minal kafir. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Wa kama qala an ahlina fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Tidak diterima syafaat, tidak diterima apapun yang datang dari saudara-saudara kita atau yang ingin membantu kita, tidak bisa sama sekali. Wa qaulu ta'ala wa la yukhadhu minha adlun ay la yaqbalu minha fida'an. Tidak diterima tebusan. Ya, tebusan apapun tidak diterima. Dibuka di dalam surat Al-Imran ayat 91, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftadabi. Sesungguhnya orang-orang kafir wa matu wa hum kuffar, yang mereka mati dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban, tidak akan diterima dari mereka sedikit pun tebusan walau mil'ul ardi dhahaban, ya, walau dengan emas sepenuh bumi. Masya Allah. Jadi kalau sudah kafir, matinya dalam keadaan kafir, sedikit pun tidak berguna, Pak.
anak nggak bisa bantu kita, istri nggak bisa bantu kita, saudara nggak bisa bantu kita, bahkan kita tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena di dalam surat Al-Fatir itu disebutkan 3 tingkatan manusia itu, ya. Ada yang mereka itu dzalimun li nafsi, mereka itu zalim terhadap dirinya sendiri, ya. Ada yang muktasid, dia itu pertengahan, ya, dia kadang maksiat, kadang dia itu sadar, ya. Kadang pas iling dia sedekah, ya dia mulai ya qiraatul Quran, tapi pas kadang malas, ya. Ya maksiat. Nah ini muktasid. Ada yang sabiqun bil khairat, ya, disik-disikan. Seperti Abu Bakar dan Umar itu dulu-duluan infaknya, ya, dulu-duluan jihadnya, dulu-duluan ya, tapi tidak pernah, Umar ini tidak pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, ya. Selalu keduluan, ya. Setiap amal selalu keduluan Abu Bakar, sehingga para ulama sepakat setelah manusia yang paling mulia setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai dikatakan di dalam sebuah hadis, Khalilullah, kekasih Allah ini adalah Nabi Ibrahim. Kalau boleh aku mengangkat kekasih, maka Khalili, ya, kekasihku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saking namanya, beliau ini berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka orang itu ada 3 tingkatan, Pak. Dan 3 tingkatan ini mereka masih mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, meskipun dia itu keadaan yang pertama dzalimun li nafsi, ya senang masih banyak apa melakukan kedzaliman terhadap dirinya. Nah, kemudian muktasid, ya, yang pertengahan. Tetapi mereka masih mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, tetapi kalau sudah mati kan kafir, di dalam ayat ini disebutkan, Pak, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Kalau mereka itu mati dalam keadaan kafir, fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala mithadabi. Tidak akan diterima sedikit pun dari mereka itu. Meskipun emas sepenuh bumi ini, untuk tebusannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Jadi kita hati-hati. Ya, kita hati-hati betul, jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Kemudian terakhir, ya, di dalam ayat ini disebutkan wala hum yunsurun, ya. Mereka tidak bisa menolong, tidak bisa menolong bapaknya, tidak bisa menolong ibunya, tidak bisa menolong anaknya, ya. Karena pada hari kiamat itu semuanya saling sibuk, ya. Karena apa? Hisabnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita hanya bisa mengharapkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman, ya, di dalam hadis disebutkan ainal mutahabuna bijalali, di mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, ya. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat ada namanya manabir, ya, ada manabir, mimbar-mimbar yang bercahaya, yang di situ adalah orang-orang yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mudah-mudahan kita, ya, senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya saling menolong di sini, ya, saling mengambilkan kopi, teh, ya, terus makanan, saling memotivasi, mendorong untuk ikut kajian taklim, ya. Kita saling bersama-sama di sini. Mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu Wa Taala mencari kita. Karena apa? Kita termasuk bagian orang-orang yang saling mencintai
selalu mengajarkan, kemudian memotivasi yang lain untuk bisa istiqomah di dalam mempelajari agama Allah dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah harapan kita ya, sehingga mudah-mudahan kita ini tetap sabar ya. Walaupun tadi hujan ya, yang kehujanan, mudah-mudahan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.